بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وبذكره تتنزل الرحمات، والصلاة والسلام على سيد السادات قائد القادات سيد الخلائق والبريات محمد وعلى أهل بيته الأنجم الزاهرات، وعلى أصحابه غرر الباهرات. وبعد، أيها الحاضرون والحاضرات والحفل الكريم، أحييكم بتحية إسلامية، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذي مرة فاستوى وهو في الأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita diperkumpulkan dalam acara kecintaan kepada Sayyidina Rasulullah, dikumpulkan kepada acara tragedi besar yang terjadi kepada An-Nabi Al-Akram wal Rasul Al-A'zam Sayyiduna Muhammad. Perjalanan rihlah beliau mengelilingi dunia, kemudian diangkat lagi sampai tadi ayat yang saya bacakan, summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Ayat yang menceritakan bahwa Rasulullah diangkat sampai mendekati dengan Rabbil A'la tabaraka wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala fi ula. Kemudian Rabbul Alamin berkata bahwa engkau ya Sayyidal Mursalin sampai pada derajat summa dana fatadalla, mendekat fakana qaba qausaini aw adna. Jaraknya seperti dua busur, bainal qausain, di antara dua kurung. Disitulah perkumpulan antara makhluk beliau An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi dengan khaliquhu, dengan penciptanya Allah tabaraka wa ta'ala. Segala bentuk hormat kepada seluruh para hadirin muslimin muslimat, terutama para tokoh, para kiai, para habaib, para sesepuh semuanya, yang mereka adalah guru-guru kami. Mereka adalah manba'is safi, sumber yang benar-benar murni, yang kita ambil pelajaran dan hikmah dari mereka. Ta'alaya al-faqir di sini duduk di hadapan antum. Di sini ada guru-guru kami untuk menjelaskan bagaimana kedudukan dan cerita daripada kejadian Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh semulia-mulianya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad adalah afdalul anbiya'i wal mursalin, afdalul khaliqatil ajma'in. Paling afdalnya ciptaan Allah di seluruh alam ini adalah kekasih beliau Khalilur Rahman Muhammad ibn Abdullah. Kekasihnya Ar-Rahman Ar-Rahim, kekasih Allah, yaitu yang memberikan penghambaan penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ayat yang dibaca oleh qari kita menceritakan tentang perjalanan Isra, perjalanan dunia beliau minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Semua kita hafal ayatnya. Ketika Rabbul Alamin berfirman dalam ayat tersebut, mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alim. Ketika Allah mengatakan subhana,
semoga sebagai zat yang suci dan subhan, subuhun, kudus, kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala menjalankan nabinya, menjalankan rasulnya di malam hari dari tempat domisili beliau, tempat tinggal beliau di Masjidil Haram di Makkah, fi Ummil Qura, diperjalankan ruhuhu wa jasaduh, ruhnya dan jasadnya mendapatkan kemuliaan berjalan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa fi Bethlehem, perjalanan ke Baitul Maqdis yang saat ini dikenal dengan Palestina, kemudian sampai di Palestina beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam telah disambut, diperintahkan langsung oleh Rabbul Alamin Allah untuk menyambut paling afdalnya anbiya wal mursalin, paling afdalnya ciptaan Allah alal alamin. Di Masjidil Aqsa telah dihadirkan arwahil anbiya, ruh segenap seluruh para anbiya, 100.000 punjul pak lekor ebu, 124.000. Jangan minta untuk ditambah bahasa Madurahnya, cuman itu yang saya tahu. 100.000 punjul pak lekor ebu, 124.000 nabi mendapatkan kemuliaan, diizinkan oleh Allah untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi di Masjidil Aqsa. Kemudian mereka para anbiya, ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, menanti kedatangan Rasulullah. Ketika sampai di situ, semuanya mengisyaratkan kepada beliau untuk mengimami mereka, menjadi imam. Wal malaika wal anbiya ya'tammu bi salati sayyidil wujud. Para anbiya itu menjadi makmum dan Rasulullah maju sampai di mihrab salatnya menjadi imam untuk seluruh para anbiya dan mursalin. Setelah kejadian tersebut, Rasulullah menyandang predikat gelar beliau adalah Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya untuk segenap seluruh para anbiya wal mursalin. Al-Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, beliau imam madhabuna, mengatakan, menceritakan bagaimana kemuliaan Sayyidul Wujud wa afdali kulli mawjud habibi qulubina wa syafi'i dhunubina Muhammad. Beliau yang akan memberikan syafaat kami. Indah kalau lisan ini basah untuk selalu bersalawat kepada beliau. Apa yang dikatakan Al-Imam Syafi'i menjelaskan kemuliaan Rasulullah, keagungan Rasulullah. Beliau berkata, seluruh kemuliaan yang ada pada anbiya wal mursalin itu ada mutamassilah, ada di perwujudan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, bahkan lebih, bal afdalu minhum, bahkan lebih afdal dari mereka. Kemudian murid-muridnya bertanya, Imam, wahai Syekhuna Syafi'i, imam madhab Imam Syafi'i, para anbiya terdahulu, bagaimana Isa ruhillah bisa menghidupkan yang telah mati? Apakah Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan demikian engkau katakan lebih afdal? Dikatakan, kalau Isa bisa menghidupkan orang mati, maka Nabi Muhammad bisa menghidupkan, mengembalikan menjadi haninul jid', ratapan yang didengarkan oleh seluruh sahabatnya yang menyaksikan bahwa bekas kayu yang pernah disenderi oleh beliau ketika khutbah, ketika dibuatkan mimbar yang baru, terdengar suara ratapan tangisan karena rindu dan berpisah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Beliau afdal dari Isa. Kalau Nabiuna Musa bisa membelah lautan, menjadikan seluruh pengikutnya melewati tengah-tengah lautan, membelah lautan menjadi dua, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi diberikan kemampuan falaqal qamar, memisahkan, membagi dua daripada rembulan. Bahkan beliau wajahnya yang dikatakan wa huwal habibul ladzi dzau nur jabinihi qad akhjalal badra, wajah keindahan dan cahaya Rasulullah menjadikan minder daripada rembulan dan matahari, karena wajah beliau lebih terang benderang. Sallu ala Muhammad.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi memiliki seluruh keutamaan para anbiya, bahkan lebih afdal. Kalau Nabi Sulaiman bisa memiliki junudur riyah, bisa mengatur angin, mengarahkan angin, maka beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menaiki daripada Burak, bisa mengatur seluruhnya menjadi kendaraannya yang mengangkat beliau sampai ila Sidratil Muntaha adalah dari cahaya Allah. Bahkan beliau disifati dalam ayat tersebut, firman Allah, qad ja'akum nurun wa kitabun mubin, telah datang kepada kalian yaitu nur, nurman, nur habibina Muhammad, cahaya daripada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Bukankah Al-Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad sahib Ar-Ratib, beliau dalam qasidahnya mengatakan yang tadi dibaca oleh tim hadrah kita akan memekikkan majlis, dan masjid ini masjid Raudatul Mukhlisin lama untuk membasahi malam ini, memekikkan as-salah ala Nabi Muhammad. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata bahwa kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah di situ dihidupkan Nabiuna Muhammad. Di setiap masjid di situ dihidupkan sunnah Rasulullah. Dimanapun anda berada, kullu baitin anta sakinuhu, di situ ada Rasulullah sakin bi'aidina fi awsatina, ada Rasulullah di hati kita, ada Rasulullah di lisan kita. Kita selalu menghaturkan salawat dan salam kepada beliau sehari semalam. Apapun yang kita bisa memberikan ucapan salam padanya, maka falaisa muhtajan ila suruji. Rumah yang demikian, hati yang demikian sudah mendapatkan imbasan cahaya dari cahayanya Sayyidul Wujudi Muhammad, mendapatkan kemuliaan cahaya Rasulullah, sehingga kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Bersama-sama, ya Rasulullah salamun alaik wa daraji. Kita minta apa yang dikatakan, Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Ya Allah, berkat mereka ya Allah, para salaf-salaf kami, para guru-guru kami, para datuk-datuk kami, bibarakatihim, jadikanlah kami wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatan minal fitani. Matikan aku dalam tariqahnya mereka dan gabungkanlah aku bersama mereka, selamatkanlah aku daripada fitnah akhir zaman. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatan minal fitani. Kemudian kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi setelah menjadi imam di Bethlehem, di Baitul Maqdis, di Palestina saat ini Masjidil Aqsa yang telah dijajah oleh rezim pemerintahan zalim Israel. Saat itu setelah beliau salat, kemudian Jibril, bahkan Sayyiduna Jibril afdalul malaikatu Rabbi, paling afdalnya malaikat Allah, malaikus samawat, itu adalah hanya seorang khadim li Rasulillah. Wa khadimu jaddikum huwa Jibrailu, bahwa Jibril adalah asisten untuk Rasulullah. Beliau berkata dengan ta'zim, Sayyiduna wa qudwatuna ya Rasulullah, silahkan beranjak meninggalkan dunia ila rihlatis samawi, menuju perjalanan langit, bukan lagi perjalanan bumi. Barakna haulahu, yang penuh diberkahi oleh sahibil barakah, bahkan seluruh barakah itu adalah muncul dari Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi diberkati malam itu, kemudian berjalan dari bumi, dari Masjidil Aqsa
menuju ila sidratil muntaha. Untuk sampai kepada sidratil muntaha, pasti ketika Rasulullah kembali ke bumi, banyak dari mereka kuffar Quraisy, orang-orang Makkah tidak percaya dengan risalah Nabi Muhammad. Ketika kembali mereka menolak itu, sehingga Al-Quran bersumpah, wan najmi idha hawa, sungguh demi najm, bintang gemintang yang ada di langit, wan najmi idha hawa, ketika mereka para bintang tenggelam dan bersinar, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, sahib kalian Rasulullah, nabi kalian Rasulullah bukan orang yang dalal, bukan orang yang sesat, bukan orang yang berdosa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa, dan beliau Rasulullah tidak pernah berucap dari hawa nafsunya, bukan dari egonya, bukan keinginan beliau semata, akan tetapi wa innama wahyun yuha, merupakan wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naiklah beliau sampai pada sama'il ula, sama'il tsaniyah, cerita yang sudah ma'ruf. Setiap khatib, setiap pembicara menceritakan perjalanan beliau menuju dari langit satu ke langit kedua, sampai bukti yang kedua bahwa Rasulullah afdal min Sayyiduna Jibril. Ketika sampai pada puncak langit ketujuh, hendak melanjutkan perjalanannya menuju Sidratil Muntaha, kemudian Jibril diam 1000 bahasa, tidak menggerakkan sayapnya, tidak bersama dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, amisli hadza yatrukul khalilu khalilah, seperti saat inilah wahai sahabatku Jibril meninggalkan kekasih-kekasihnya, aku bukankah kekasihmu? Mari sertai aku menuju Sidratil Muntaha, ila malakil a'la, menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang dijawab oleh Jibril? Ya Sayyidi wa ya Maulai, Nabi Islam Rasulullah, andai kata aku khatautu khatwatan lahtaraqtu, kalau aku meranjak, menjengkalkan kakiku 1 jengkal saja, ya Rasulullah, maka aku akan terbakar dengan nuru samawati wal ard, terbakar dengan cahaya langit dan bumi, cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan engkau melanjutkan perjalananmu ya Rasulullah. Terdengar nada munadin, ada seruan yang menyerukan kepada beliau, kepada Rasulullah, taqaddam wa la tajza, maju engkau wahai Rasulullah, ila basati rahmati rabbik, untuk menuju hamparan rahmat Tuhanmu, jangan engkau takut. Kemudian beliau ketika sampai di Sidratil Muntaha mengingat sebuah ayat tersebut, bahwa Nabi Musa ketika sampai di Turi Sina, di lembah yang suci, diperintahkan oleh Allah untuk melepaskan daripada alas kakinya, daripada sandalnya, ikhla'na alaik fa innaka fil wadil muqaddas tuwa, lepas sandalmu wahai Musa, engkau berada di lembah yang suci di Mesir. Akan tetapi ketika Rasulullah di tempat yang paling suci, di tempat yang paling afdal, di tempat yang paling luhur, Sidratul Muntaha, bahkan Jibril tidak diizinkan untuk bersama Rasulullah. Ketika itu Rasulullah merunduk untuk melepaskan alas kakinya, ihtazzat wattarabat, bergetar arasnya Allah. Para malaikat mengatakan di bawahnya, ya Rasulullah, la takhla'na alaik, jangan engkau lepas alas kakimu, jangan engkau lepas sandalmu ya Rasulullah. Kami akan natabarrak bi'adsadik, kami akan menjadikan seluruh tubuhmu barakah, sandalmu barakah, debu yang ada di sandalmu kami jadikan barakah untuk menjadi akhalu a'yunina, untuk menjadi celak daripada mata-mata kami ya Rasulullah. Maju beliau Sidratul Muntaha sampai ila hadratil malikil a'la inda malikin muqtadir. Sampailah ketika itu beliau merunduk mengatakan at-tahiyatul
mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tahiyat untukmu, salam ta'zim untukmu, hormat untukmu dari hamba yang paling afdal, aku Muhammad ibn Abdullah, lillahi ta'ala, untuk engkau semata ya Allah. Ketika terlontar tahiyat tersebut yang kita diabadikan, direkam dalam salat kita ketika membaca tahiyat, itu adalah tahiyatnya Rasulullah ketika sampai kepada Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Lihat apa jawaban daripada Sayyidul Wujud, hiasan daripada wujud ini, yaitu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau mendapatkan jawaban dari Allah tabaraka wa taala, mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Salam untukmu wahai nabiku, ayyuhan nabi. Hada malhud, ini perhatian kita. Allah ketika memanggil seluruh para anbiya biasamihim, dengan nama-nama mereka. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, ya Nuh, ya Isa, ya Musa, inni anallah. Semua ayat-ayat ketika menjelaskan, menyebut para anbiya bi asma'ihim al-mujarradah, nama mereka saja, tidak disebutkan gelarnya, tidak disebutkan predikatnya. Akan tetapi untuk Rasulullah, tadi ayatnya asra bi abdihi, ketika sampai di sana Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi ayyuhar rasul. Tidak langsung disebutkan namanya, kecuali ke ahadi ahabbi asma'i ilaihi, nama yang paling dicintai di hati Rasulullah, dipanggil oleh Rabbul Alamin Allah dengan gelarnya, salam untukmu wahai Nabi Islam, wahai ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apakah Rasulullah kemudian lupa kepada kita, terlena dengan pujaan dan salam Allah? La wallah, Rasulullah wala sa'ah, tidak pernah sedetik pun melupakan umatnya, umat Sayyiduna Muhammad. Beliau tidak pernah lupa dengan kita. Ketika di puncak pujian, langsung mendengarkan salam Allah kepadanya, Allah memberikan salam padanya, Rasulullah menjawab salam tersebut, tidak lupa kepada kita semua. Apa jawaban Rasulullah? Antum semuanya hafal insyaallah. Rasulullah berkata, assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Salam untuk kami, untukku ya Allah, dan segenap hamba-hambamu yang saleh. Langsung mendapatkan salam dari Rasulullah, dan tidak rupa dari umatnya yang saleh, dihaturkan salamnya langsung ila Sidratul Muntaha, mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ketika para malaikat yang mendengarkan di bawah arsy-Nya Allah, di bagian bawah Sidratul Muntaha, melihat keindahan rahmatnya Nabiyur Rahmah, rahmatnya, penuh kasih sayangnya Nabi Muhammad, mereka langsung memberikan ikrar syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan engkau ya Rasulullah, dan engkau ya Sayyidul Ainain wa Jaddal Hasanain adalah sayyiduhu wa rasuluh, abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sungguh engkau adalah Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ayat Al-Quran mengatakan dalam firman-Nya, wa rafa'na wa rafa'na laka dzikrak, aku tinggikan namamu ya Rasulullah. Ditinggikan nama Rasulullah. Apa maknanya ditinggikan nama Rasulullah? Dikatakan para ulama menjelaskan, wa rafa'na laka dzikrak, aku angkat namamu ya Rasulullah, yaitu artinya tidak disebutkan nama Allah kecuali setelahnya disebutkan nama Rasulullah. Ketika dalam azan
Allah mengatakan setelah takbir kita langsung asyhadu an la ilaha illallah, lanjutannya langsung sayyiduhu abduhu wa rasuluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Adakah para anbiya yang lalu dalam azan ada dikatakan Adam adalah Safiyullah, Nuh adalah Syekhul Anbiya, wa Ibrahim Khalilullah, wa Isa Ruhillah, wa Musa Kalimullah? La yujad, tidak ada, semata-mata hanya Rasulullah yang mendapatkan kemuliaan itu. Tidak kita berikrar syahadah dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kecuali kita sandangkan nama beliau, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian Rabbul Alamin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Khatamul Anbiya wal Mursalin, pamungkasnya para anbiya wal mursalin, yang paling afdal dari mereka. Ditanya, ya Rasulullah, limanis samawati wal ard, milik siapa langit dan bumi ini? Laka, lillah, milikmu ya Allah. Wal ardu wal jibal, al bahru wal barru, langit, daratan dan lautan milik siapa? Milikmu, lillah. Laka ya Rabb, laka ya Rabb. Ditanya, asyamsu wal qamar, matahari dan bulan milik siapa? Laka ya Rabb, milikmu ya Allah. Sampai laka ya Rabb, laka ya Rabb. Kemudian Allah bertanya, semua itu ya Muhammad, ya Habibi, wahai kekasihku Rasulullah, aku ciptakan seluruhnya itu untukmu ya Rasulullah. Aku ciptakan alam semesta ini dan seisinya untuk mahabbah kepadamu ya Rasulullah. Kemudian Allah bertanya, wa anta liman ya Muhammad? Kemudian engkau untuk siapa ya Muhammad? Engkau milik siapa ya Nabi Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, laka ya Rabb, aku milikmu semata ya Rabb. Aku tidak, la amliku naf'an wala darran wala mautan wala hayatan wala nusyura. Tidak ada di tanganku, aku tidak mampu menghidupkan, mematikan, tidak memiliki manfaat atau madarat kecuali darimu. Maka aku adalah milikmu ya Allah. Kemudian mendengarkan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dilontarkan pertanyaan terakhir. Kalau begitu ya Nabi Allah, wa ana Allah liman? Wa ana, dan aku Allah milik siapa? Aku Allah miliknya siapa ya Rasulullah? Lihat, Rasulullah tidak menjawab pertanyaan itu kecuali sujud dan membasahi sujudnya sampai terdengar irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Angkat kepalamu ya Rasulullah. Lihat jawaban Allah ketika Allah bertanya dan Rasulullah hanya sujud. Dan aku Allah, anallah, ya abdi anallah, wahai hambaku, aku adalah Allah, aku adalah Tuhan kalian. Aku ini milik siapa ya Muhammad, ya Sayyidana wa Maulana ya Rasulullah? Beliau tidak menjawab sampai Allah menjawab, ana liman yusalli alaik. Aku adalah milik siapa yang menghaturkan salawat kepadamu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah hanya mengatakan aku adalah milik sesiapa yang menghaturkan salawat kepada beliau, menghaturkan salam kepada beliau. Asraqalan, berdiri ta'zim kita kepada beliau ketika diucapkan anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau adalah seluruh cahaya, engkau matahari, engkau lemburan, engkau adalah cahaya seluruh di atas cahaya. Engkau adalah cahaya dari Tuhanmu, yaitu yang menciptakan cahaya, Allah. Ketika sampai di situ, kita yang menghidupkan majlis ini
untuk mengenang Isra Mi'raj beliau, tidakkah kita membasahi lisan kita untuk bersalawat kepada beliau? As-salatu ala habibi Muhammad. Bukankah seorang syair mengatakan, idza dhaqat bikal ahwalu yawman. Pernah dengar syair itu? Idza dhaqat bikal ahwalu yawman fabil ashar salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kalau sudah sempit urusan duniamu, idza dhaqat bikal ahwal, engkau dalam keadaan kesempitan keadaanmu, apa yang kau lakukan? Fabil ashar, di malam hari ketika orang-orang biasa tertidur, kamu duduk untuk mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik alaihi wa sallama tasliman katsira, mengucapkan salawat kepada beliau. Fabil ashar, ketika waktu sahar, waktu sahur, kamu berdiri di tengah-tengah mata tertidur, di tengah-tengah senyapnya malam, untuk berduaan, untuk bermesraan dengan Rabbul Jalal Jalla Jalaluh wa ta'alat azamatuh, untuk memberikan dan menghaturkan salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Majlis-majlis demikian adalah majlis tempat turunnya rahmat, tempat turunnya rahmat Allah, tempat pandangan kasih sayang Allah, dan tempat yang kelak bisa menghaturkan kita mendapatkan syafaat beliau, syafaatuhu yaumal qiyamah, syafaatul kubra, syafaat yang paling besar yang akan diberikan oleh Rasulullah di hari seluruh anbiya wal mursalin fi sya'nin ghairi sya'ni, mereka dalam kedudukan yang masing-masing nafsi nafsi, mereka mengatakan diriku masing-masing saat ini. Yauma yafirrul mar'u, dari siapa? Hari larinya seorang anak dari ayahnya, ayahnya tidak mau kenal ayah, ibunya dan lain satu sama lain lepas, tidak ada hubungan lagi. Ketika itu disinilah Sayyidul Wujud Muhammad tampil menunjukkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada umat ini, mengatakan ana laha, ha ana laha, untuk aku dipersiapkan hari ini, kemarilah. Dan beliau sujud. Ketika sujud, dikatakan tadi ucapan itu, dan Allah membacakan firman-Nya dalam surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ya Rasulullah, Tuhanmu akan memberikan kepadamu sampai engkau ridha, sampai engkau rela ya Rasulullah. Kemudian beliau memesut keringatnya, memesut air matanya dengan mengatakan, ya Rabb, la arda min ummati finnar. Aku mungkin belum rela ya Allah kalau ada satu umatku kau jebloskan dalam nerakamu. Sallu ala Rasulillah. Bagaimana beliau perhatiannya hanya untuk umatnya. Didatangi malaikatul maut dalam keadaan kehausan, dalam keadaan yang menakutkan. Rasulullah mengatakan, ya malakal maut, wahai Rasul Rabbil Alamin, engkau delegasi Allah untukku, menawarkan kepada Sayyidil Wujud. Aku diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk mencabut nyawahmu ya Rasulullah. Ata'dzanu li bidzalik, kau izinkan aku untuk demikian ya Rasulullah? Beliau mengatakan, amhilni ila an ya'ti habibi Jibril, tunggu aku sampai kekasihku Jibril datang kepada aku. Kemudian datang Jibril mengatakan, ya Rasulullah, bukankah seorang kekasih ingin selalu berjumpa dengan kekasihnya? Allah rindu padamu, surga rindu padamu, bukankah engkau juga rindu pada mereka untuk bergabung ila malakutul a'la? Dan Allah ridha kepadamu, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Kemudian saat itu Rasulullah berkata kepada malaikatil maut,
para malaikat yang menyambut nyawa tersebut, aku minta kepadamu, khaffif li ummati sakaratil maut. Ringankanlah wahai malaikatul maut sakaratul maut dari umatku. Timpahkan kepadaku untuk mengurangi sakaratul maut dari umatku. Jadikanlah wajahmu lebih indah, tidak seram seperti demikian, sehingga mereka bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Ya Allah, jangan kamu cabut ruh kami dari badan ini kecuali kami telah mengatakan ucapan kalimatut thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya akan akhiri dengan burdah qasidahnya Al-Imam Al-Busiri. Kita akan meriahkan majlis ini sebagai bentuk kebahagiaan kita, kecintaan kita di hari Isra Mi'raj. Dan alhamdulillah, ini majlis yang perdana, bukan yang pamungkas. Majlis yang pertama, bukan yang terakhir. InsyaAllah kita akan ada pertemuan berikutnya. Makana lillahi yanmu, apa yang untuk Allah pasti akan berkembang. Semakin hidup masjid ini, semakin banyak yang imaratil masjid, yang menghidupkan masjid untuk melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Imam Al-Busiri? Imam Al-Busiri, beliau dengan ketakwaannya, keilmuannya, kealimannya, sanadnya yang muttasil ila Rasulillah, beliau sakit mengarang Qasidatul Burdah. Kemudian disembuhkan berkat Rasulullah dengan mengenakan burdahnya, digunakan kisah beliau, sampai beliau pada saat itu yang maslul, yang lumpuh seketika sembuh bibarakati Sayyidina Muhammad. Beliau mengatakan abyatuha qad atat sittina ma'mi'atain farrij biha karbana ya wasi'al karami. Abyatnya aku telah tulis. Berapa banyak abyatnya syair daripada burdah tersebut? Abyatuha qad atat sittin ma'mi'atain, mi'atain 200, sittin 60, berarti 260 daripada bait-bait syair yang ada di burdah. Aku mohon ya Allah, farrij biha karbana ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. من تذكر جيرانا بدي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي مولاي بك خير خلقي يا رب بالمصطفى. Ya Allah, ya Rabbi bil Mustafa, dengan hak al Mustafa Sayyiduna Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, sampaikanlah maksud-maksud kami, hajat-hajat kami ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى Ya Allah, bibarakatil Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Kalau ada dari kami ya Allah yang memiliki hajat, sampaikan hajatnya ya Allah. Kalau ada dari kami yang sakit, sembuhkan dari penyakitnya ya Allah. Ya Allah, kami adalah pendosa, akan tetapi kami andalkan
yaitu kecintaan kami kepada Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Kami tidak memiliki apapun ya Allah kecuali cinta ini kepada Rasulullah. Imam Al-Busiri mengatakan, wa ma tazawwadtu qabla al-maut nafilatan wa lam usalli siwa fardin wa lam asumi. Aku ini selama hidupku tidak pernah berbekal kecuali yang wajib-wajib, bahkan yang wajib compang-camping. Salatku bolong-bolong ya Allah kecuali cinta kepada siapa? Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain wal fariqaini min urban wa min ajami. Ya Allah, bihaqqihim, dengan hak mereka ya Allah, pertemukan kami dengan kekasih-kekasih kami yaumal qiyamah dalam keadaan senyum kepada kita, bahagia kepada kita, bangga kepada kita. Jadikanlah kami minas salihin, jadikanlah aku ini pecinta orang saleh, akan tetapi bukan dari mereka. Uhibbus salihina wa lastu minhum. Aku ini cinta pada orang-orang salihin, akan tetapi kami berupaya untuk bisa jadi orang-orang salihin. Hada minni wal afu minkum ala al-italah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.